Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai faktorial. Apa sih itu faktorial? Oke, jadi n bilangan asli itu, maka faktorial dari bilangan n itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi n faktorial, tanda seru itu dibaca faktorial dalam matematika. Jadi n faktorial sama dengan n kali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai nanti yang terakhir adalah angka kali 1. Jadi karena ini bilangan asli kan mulai dari 1, jadi terakhir itu perkaliannya adalah kali 1. Selesai. Nah, Miss perjelas dengan contoh. Jadi contohnya adalah 4 faktorial. Jadi 4, jadi ini n sebagai n, jadi 4 yang pertama kan n, jadi kita tulis 4, kemudian n-1, 4 kurang 1 yaitu 3, kemudian 4 kali 3, kemudian n-2, 4 kali 2 kurangi 2 berarti 2, sampai terakhir yaitu kali 1. Jadi selesai sampai sini perkaliannya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya adalah 24. Oke, untuk soal yang lebih kompleks misalnya adalah 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Oke, jadi cara pertama adalah kalian jabarkan semuanya. Jadi 10 kali 8 kali 9, jadi ini menurun satu-satu seperti itu ya, sampai terakhir adalah kali 1. Nah, 8 faktorial juga seperti itu, 8 kali 7 kali 6, menurun satu-satu sampai terakhir kali 1. Oke, karena ada bagian yang sama, biar kalian tidak banyak menghitung, jadi kita sederhanakan yang sama. Ini yang sama dari pembilang dan penyebut kan dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1, ini kan sama dengan yang di bawah. Jadi kita sederhanakan. Sisanya adalah 10 kali 9. Ini saja yang kita hitung. Jadi 10 kali 9 sama dengan 90. Sudah kita dapatkan. Atau cara 2 adalah kalian lihat, ini kan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Bilangan lebih kecil adalah 8 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial, kalian selesai sampai sana. Karena ini 8 faktorial, penjabarannya seperti ini. Jadi 8 faktorial, di bawahnya 8 faktorial. Kan ini akan menghasilkan bilangan yang sama. Jadi di sini kita bisa sederhanakan 8 faktorialnya. Nanti hasilnya 10 kali 9 juga. Jadi hasilnya 90. Caranya berbeda, tetapi jawabannya sama. Jadi kalau kalian sudah paham, boleh pakai cara yang di bawah. Jadi dia lebih tidak banyak kalian menulisnya. Misalnya ini kan masih 10 ya. Kalau misalnya nanti 20 faktorial kan ini akan menjadi panjang sekali, 20 kali 19 kali 18 dan seterusnya sampai kali 1 terakhir. Nah, bisa kalian tulis seperti ini. Jadi dari penyebut dan pembilang kalian lihat mana bilangan yang lebih kecil, itu yang sebagai patokan. Karena di sini 8 faktorial, jadi yang di bawah lebih kecil, berarti sampai 8 itu kalian stop, tulis faktorial aja cukup. Tinggal disederhanakan seperti itu. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai permutasi. Jadi kalian bisa baca definisi dari permutasinya. Intinya adalah pada permutasi ini adalah urutan atau susunan yang dibuat itu memperhatikan urutan. Nah, apa itu memperhatikan urutan? Nanti misalkan jelaskan pada contoh soal ya. Oke, untuk rumusnya sendiri, jadi lambang permutasi itu dilambangkan dengan huruf P besar. Jadi harus huruf kapital P-nya. Untuk N dan R unsurnya itu baru huruf kecil. Jadi P N R itu N, rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Jadi dengan N dan R adalah bilangan bulat dan R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Jadi itu ketentuannya ya. Nah, untuk contohnya, jadi dalam kelas akan dibentuk pengurus yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Banyaknya calon pengurus ada 7 orang. Berapa banyak formasi yang akan dibentuk? Gitu. Jadi pengurus yang kita akan pilih adalah ketua dan sekretaris. Jadi satu sebagai ketua, satu sebagai sekretaris. Jadi itu akan ada dipilih 2 orang ya. Nah, sedangkan banyaknya pilihan yang tersedia adalah 7. Jadi kita akan memilih atau menyusun 2 dari 7. Jadi yang sebagai N-nya adalah 7, yang sebagai R-nya adalah 2. Jadi ketua dan sekretaris. Oke, apa yang membedakan ini menggunakan penyelesaian permutasi? Jadi misalnya
Miss beri nama misalnya Joko dan Ari seperti itu. Jadi jika Jokonya yang sebagai ketua, Arinya yang sebagai sekretaris, maka akan ditulis Joko, Ari. Sedangkan jika Ari yang sebagai ketua, sedangkan Joko yang sebagai sekretaris, maka akan ditulis Ari, Joko. Penulisan Joko, Ari atau Ari, Joko ini memiliki makna yang berbeda. Makanya susunannya itu memperhatikan urutan. Jadi di sini disebut memperhatikan urutan. Maka dari itu menggunakan aturan permutasi. Oke, setelah kita tahu seperti itu, kita substitusikan yang sudah kita ketahui dari soal. Jadi kita tulis rumusnya dulu, PNR-nya. Kemudian jadi N-nya itu tadi Miss sudah jelaskan itu 7, sedangkan R-nya itu 2. Tinggal ikuti pola rumusnya. Jadi N-nya itu 7, berarti N faktorial berarti 7 faktorial. Nah, N min R-nya berarti 7 dikurangi 2. 7 kurang 2 itu hasilnya 5. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Seperti itu. Oke, seperti contoh pada faktorial yang sudah Miss jelaskan. Jadi dari 7 dan 5 ini kita lihat bilangan yang lebih kecil adalah bilangan 5. Jadi kita jabarkan 7-nya saja, berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial selesai. Karena penyebutnya itu adalah 5 faktorial. Jadi di sini kita bisa sederhanakan 5 faktorial dengan 5 faktorial. Jadi nanti hasilnya 7 kali 6, sisa 7 kali 6 berarti sama dengan 42 cara, seperti itu. Jadi kita ketemu hasilnya adalah 40 susunan atau 42 cara untuk menyusun. Oke, untuk bagian-bagian dari permutasi, jadi permutasi itu ada 2. Yang pertama adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi rumusnya adalah P sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya sesuai dengan soal. Jadi sampai Kn, jadi berapa ada unsur yang sama. Oke, apa itu permutasi unsur yang sama? Misalkan jelaskan lebih jelasnya dengan contoh ya. Jadi untuk syaratnya sendiri masih sama. Jadi N dan R itu adalah bilangan bulat, dengan R itu kurang dari sama dengan N. Oke, berapa banyak susunan huruf yang dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Oke, kenapa disebut unsur sama? Misalnya seperti ini. Pilihan awal dari kata sosialisasi itu ada S-nya, ada beberapa kan. Jadi S-nya itu muncul beberapa kali. Kemudian I juga muncul beberapa kali seperti itu. Jadi ada unsur-unsur yang sama muncul lebih dari satu kali. Jadi soal-soal seperti ini kalian bisa pecahkan menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi yang pertama kita cari N-nya terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu berapa banyak huruf dari kata sosialisasi. Jadi N-nya itu ada 11. Jadi S, O, S, I, A, L, I, S, A, S, I itu ada 11. Jadi semuanya itu ada 11. Jadi N-nya itu 11. Oke, kemudian kita lihat unsur-unsur yang membentuk dari kata sosialisasi. Jadi S-nya itu ada 4. Jadi kita di S-nya itu kita sebut dengan K1. Jadi unsur K yang pertama itu ada 4. Kemudian huruf O-nya itu kita sebut dengan K2, ada 1. Huruf I-nya itu kita sebut dengan K3, ada 3. Kemudian huruf A-nya itu kita sebut dengan K4, ada 2. Jadi pada kata sosialisasi itu ada 2 huruf A, seperti itu. Oke, setelah kita dapat nilai N dan nilai K-nya, jadi seperti ini ya. Kita substitusi dia ke rumus. Jadi rumus sama dengan, jadi 11 faktorial itu dibagi dengan K1-nya. Karena kita punya 4 unsur saja, maka rumusnya juga berhenti sampai K4 saja. Jadi misalnya nanti ada 5 unsur, berarti unsurnya berhenti sampai K5, seperti itu. Nah, karena 4 unsur, kita tulis 4 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Oke, selanjutnya dari 11 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial, kita cari pembaginya dengan faktorial terbesar. Jadi di penyebut ini kita lihat faktorial yang terbesar adalah 4.
gunanya untuk mempersingkat penulisan, itu gunanya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham, kalian mau jabarkan juga boleh, tidak apa. Tapi untuk mempersingkat tulisan, karena di sini paling besar itu ada 4 faktorial, untuk penjabaran 11 faktorialnya kalian bisa berhenti sampai 4 faktorial. Jadi 11 kali 10 kali 9 dan seterusnya sampai 4 faktorial. Oke, karena di sini kita akan menghilangkan 4 faktorial, berarti pada penyebut 4 faktorial tidak usah dijabarkan. Berarti 4 faktorial kali, 1 faktorial nilainya 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 kita jabarkan. Kemudian 2 faktorial, 2 kali 1. Selanjutnya kita sederhanakan 4 faktorialnya. Berarti itu sudah habis ya, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kemudian sisanya kita tulis dulu 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 6, sedangkan 2 kali 1 itu hasilnya 2, berarti 6 kali 2. Setelah ini kalian bisa hitung langsung boleh, tapi pada perhitungan misalnya kalian tidak menggunakan kalkulator seperti itu. Jadi kalian sederhanakan angka-angka yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Misalnya ini pembilangnya ada 6, di penyebut juga ada 6, berarti itu kalian bisa sederhanakan. Kemudian 2 kalian bisa sederhanakan dengan 8. Jadi itu 2 dengan 8, 2 bagi 2 itu hasilnya 2, berarti habis. Kemudian 8 bagi 2 akan menghasilkan 4. Jadi setelah itu akan memperkecil bilangan-bilangan perkaliannya. Berarti kalian tinggal hitung 11 kali 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah, kalau kalian kalikan ini semua adalah 138.600 cara atau susunan. Untuk permutasi yang kedua yaitu permutasi siklis. Dari katanya kita bisa lihat itu jadi permutasi siklis adalah susunan terurut dari unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup, jadi atau siklus gitu. Jadi ciri-cirinya biasanya pada soal itu ada kata lingkaran, melingkar, siklus, siklis, seperti itu. Jadi meja bundar biasanya ada kata-kata seperti itu, mengelilingi meja bundar. Jadi itu ciri-ciri dari soal yang menggunakan permutasi siklis. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, kenapa permutasi siklis ini berbeda dengan permutasi lainnya. Jadi misalnya ada 3 orang, misalnya si A, si B, si C, seperti itu, duduk melingkar atau duduk melingkari meja bundar. Jadi kalian bisa lihat arah panahnya ya untuk yang bagian atas. Jadi ini A ke B ke C. Jadi panahnya ke sini. Kemudian dari ini kalau kita mulai dari A juga A, B, C seperti itu. Ini juga A, B, C walaupun tempat duduknya berbeda, tapi dia arahnya sama. Jadi caranya menyebutkan itu sama. Jadi A, B, C, A, B, C, A, B, C seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yang di bawah, kalian bisa lihat panahnya. Jadi A, C, B seperti itu. Posisinya berbeda, A, C, B. Kemudian ini juga A, C, B. Yang ketiga juga A, C, B. Jadi sebenarnya dari 3 orang ini yang duduk melingkar ini hanya ada 2 susunan. Hanya ada 2 susunan yang berbeda. Jadi di antara 3 orang ini duduk melingkar itu hanya memiliki 2 susunan yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan 2 susunan dari soal seperti ini, dari 3 orang yang duduk secara melingkar, kita bisa menggunakan rumus permutasi siklis, yaitu P itu sama dengan N-1 faktorial. Jadi kalau contohnya seperti ini, 3 orang yang duduk melingkar, jadi 3 kurang 1, jadi kan 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, hasilnya 2. Makanya di sini ada 2 susunan saja yang berbeda. Jadi rumusnya seperti itu. Untuk contohnya, kalian bisa baca di sana. Jadi N-nya itu ada 8, duduk mengelilingi meja bundar ya. Intinya seperti itu dengan posisi yang berbeda.
jadi berapa ada susunan. Sudah kita bisa tahu karena ini mengelilingi suatu meja yang berbentuk lingkaran, jadi kita pakai permutasi siklis. Kita tinggal substitusi saja ke rumusnya. Jadi P itu sama dengan N-1, jadi N-nya itu 8, jadi 8 dikurangi 1 faktorial, jadi hasilnya 7 faktorial. Nah, kalau ini kalian jabarkan, itu hasilnya akan menjadi 5040 cara. Jadi ini menjabarkannya ingat ya, jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Nah, kalian tinggal kalikan semuanya, itu hasilnya 5040 cara.